tingkatkan iman dan takwa. Ramadan bulan mulia, sambutlah dengan bahagia. Marhaban ya Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Mirza Trans TV dimanapun Anda berada dan teman-teman sekalian, saudara-saudariku. Alhamdulillah Allah masih perkenankan kita memasuki hari ke-9 di bulan suci Ramadan tahun 1440 Hijrah. Kita bermohon pada Allah semoga di hari ini kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siap jadi penghuni surga? Tidak cukup dengan amin ya. Masuk surga tidak cukup dengan amin tapi harus disiapkan dengan amal saleh. Karena itu di episode kali ini kita akan belajar tentang satu amalan penghuni surga yang biasa dikerjakan khususnya di waktu-waktu Ramadan. Apakah amalan itu? Kita akan bahas di episode kali ini dan tidak banyak orang mengetahui amalan yang dimaksudkan. Ya, kita akan ambil Quran surah ke-51 ayat 18. Quran surah ke-51 ayat 18 paling kanan pertengahan. Ini nanti korelasinya dimulai dari ayat ke-15-nya ya sampai bertemu di ayat 18. Kemudian jaminan Allahnya lagi ada di Quran sebelumnya surah ketiga ayat ke-17. Nanti korelasi ayat ini terkait juga dengan ayat 15-nya, ini sangat menarik sampai ke-16 sampai dengan 17-nya. Ini amalannya dan jaminannya surga yang dijanjikan. Baik, mari kita lihat. Masih ingat di pertemuan yang lalu saya menerangkan tentang satu waktu menjelang kepada fajar. Disebut apa waktunya? Sahar. Ya. Waktunya disebut dengan sahar. Amalannya disebut dengan sahur. Jamak dari kata sahar adalah kata ashar. Waktu singkat menjelang fajar. Anda kerjakan amalan disebut dengan sahur. Saat Ramadan banyak diartikan sahur itu sekedar makan. Makan, tunggu fajar, tunaikan sholat, kadang-kadang selesai langsung istirahat. Padahal ada rumus dalam Al-Quran yang kalau rumusan ini dikerjakan kata Allah, maka itu penanda bahwa dia adalah, calon ahli surga yang sedang beraktivitas di bumi. Siapa mereka itu? Perhatikan Quran surah ke-51 ayat 18. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ada orang-orang penghuni surga itu yang aktivitasnya saat di dunia di waktu sahar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar. Siapa mereka ini? Kembalikan ke ayat 15-nya. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Ada orang-orang takwa yang akan masuk surga, surganya spesial. Jadi orang yang biasa istighfar di waktu sahar itu surganya spesial. Kata Allah, mereka akan tinggal di taman-taman surga. Akhidhina ma atahum rabbuhum. Keunggulan yang kedua, mereka akan langsung mendapatkan kenikmatan surga dari Allah tanpa perantara. Jadi bisa menatap Allah tanpa hijab. Ya, nanti di hari kiamat saat kembali kepada Allah. Nanti ayatnya di Quran surah 75 ayat ke-22 sampai dengan 23. Ya, wujuhun yauma idzin nadhirah. Ada orang yang wajahnya berbinar, gembira sekali. Bukan karena masuk surganya. Ya, bukan karena surganya. Ila rabbiha nadhirah, karena bisa menatap Allah langsung tanpa hijab seketika. Siapa di antara mereka itu? Inilah yang saat di dunia punya kebiasaan istighfar di waktu sahar. Nah, jadi saya ingin simpulkan bahwa dalam bahasan ini, yang pertama, teman-teman, kalau sudah masuk waktu sahur, jangan cuma makan. Makan selesai. 10 menit, 20 menit, begitu selesai. Duduklah Anda di ruang tengah. Datang bersama keluarga. Lalu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah. Ya Allah, saya minta ampun ya Allah. Saya minta ampun ya Allah. Jika Anda bisa kerjakan itu, maka hadisnya hadis qudsi. Diriwayatkan oleh 30 orang sahabat senior jalur pertamanya. Ya, Nabi mengatakan, Allah berfirman, kalau sudah datang akhir-akhir malam itu menjelang fajar, maka Allah kemudian turun ke langit dunia dan menyampaikan kepada hamba-hambanya. Perhatikan kalimatnya. Ya ibadi, siapa yang di antara hambaku? Hambaku. Siapa yang minta, aku kabulkan. Siapa yang berdoa, aku jawab.
Wa man istaghfara liya, dan siapa yang istighfar kepadaku, ghafartu lahu, maka aku ampuni semua dosa-dosanya. Kata para ulama, jika seorang sudah diampuni dosanya, maka semua yang dimintakan akan langsung dikabulkan oleh Allah tanpa harus minta lagi. Maka para ulama mengatakan pilih yang ketiga untuk istighfar, maka semua akan Allah cukupkan dalam kehidupan kita. Karena itulah orang istighfar disebut lagi di Quran surah ketiga ayat ke-17. Orang-orang penghuni surga dengan 4 golongan lain. As-sabirina, was-sadiqina, wal-qanitina, wal-munfiqina, wal-mustaghfirina bil ashar. Kata Allah, ada 5 golongan yang dapat anugerah di surga dengan dapat keriduan Allah yang paling besar. Orang-orang sabar, orang-orang yang khusyuk dalam salat, orang-orang yang rajin bersedekah, dan orang-orang diantaranya yang senang berinfak, serta orang-orang yang beristighfar di waktu fajar. Maka kalau tak mampu Anda sabar, rajinlah sedekah. Tak mampu bersedekah, maka rajinlah Anda khusyuk dalam salat. Tak mampu khusyuk dalam salat sepenuhnya, maka istighfarlah. Mudah-mudahan dengan itu Anda mendapatkan surga yang dijanjikan, insya Allah. Baik, ada yang mau ditanyakan kurang lebih? Ya, silakan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Saya mau tanya, tadi Ustadz bilang bahwa di waktu fajar itu kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjelang fajar. Menjelang fajar. Nah, istighfar yang terbaik itu seperti apa yang menjelang sahur itu Ustadz? Mohon pencerahannya. Ada beberapa jenis istighfar. Ada yang paling singkat. Di hadis Muslim hadis 571. Kalimatnya singkat. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ada yang tambah lagi agak panjang. Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Ada lagi yang istighfarnya misalnya istighfar Nabi Yunus alaihi salam. Terdapat nanti di Quran surah ke-21 ya, ayat 86 sampai dengan 87. Teruskan ke 88-nya. Begitu beliau masuk ke dalam perut ikan paus, wa nada fi dzulumati. Beliau bermohon kepada Allah dalam kegelapan. Ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ada istighfarnya Nabi Adam alaihissalam diabadikan di Quran. Begitu itu diberikan, Anda bacakan, seketika turun ampunan Allah. Itu di Quran surah ke-7 ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Saat itu dibacakan, maka janji Allah di Quran surah kedua ayat ke-37. Ya, paling kiri sebelah bawah. Kata Allah, saya terima taubatnya, saya ampuni dosanya. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Maka Adam menerima kalimat taubat dari Allah. Tadi Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami mengakui, ngaku dulu. Kami ngakui ya Allah, kami berbuat zalim. Kami zalim ya Allah, kami banyak salah. Wa illam taghfir lana, kalau engkau enggak ampuni kami saat ini ya Allah. Wa tarhamna, engkau enggak berikan sayang pada kami. Lanakunanna minal khasirin, kami pasti masuk orang rugi. Jelas sampai sini? Baik. Marhaban ya Ramadan. Ada yang lain barangkali? Dari akhwat ada pertanyaan? Assalamualaikum Baik. Pak Ustadz, saya mau bertanya. Baik. Lebih baik mana mendahulukan tahajud atau menyiapkan sahur? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih baik mana antara mendahulukan tahajud dengan meniatkan sahur? Baik. Di sini penting kita petakan bahwa tahajud itu sebetulnya saat Ramadan itu dilatih saat tarawih. Tarawih, qiyamul lail. Hanya perbedaannya kalau tahajud itu ditunaikan setelah tidur terlebih dahulu. Kalau qiyamul lail itu nama umum, bisa dikerjakan sebelum tidur. Nah, jadi kalau Anda sudah tunaikan salat qiyamul lail tarawih, ya yang paling diutamakan mengejar ke sahurnya. Ya, karena sahur akan terkait erat dengan kekuatan saat Anda menunaikan puasanya. Jadi jangan sampai Anda kejar-kejar tahajud tapi sahurnya tidak ditunaikan. Dua-duanya hukumnya sunnah, tahajud sunnah, sahur sunnah. Tapi dalam sunnah itu ada prioritas sesuai dengan keadaannya. Kalau sahur sedang prioritas maka dahulukan sahur. Ya, kalau di waktu yang lain misalnya Anda tidak puasa maka tahajud yang diutamakan. Hanya dalam konteks Ramadan ini lebih utama didahulukan sahurnya dibandingkan mengejar tahajud tanpa menunaikan sahur. Kalau Anda bisa kedua-duanya itu lebih baik. Misalnya Anda kerjakan sahurnya jam 3:30, Anda kerjakan 2 rakaat saja misalnya tahajudnya. Ya, setelah 2 rakaat selesai maka Anda bersiap-siap menunaikan sahur. Maka Anda dapat kedua-duanya, pahala tahajudnya dan pahala sahurnya. Semoga Anda dikuatkan untuk mengerjakan kedua-duanya insya Allah. Baik, ada lagi yang lain? Saya Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Begini Pak Ustadz, Ya, silakan. ada anak kecil yang belum balik.
Tapi dia berpuasa. Apakah pahalanya buat orang tuanya Pak Ustadz? Itu Baik. aja. Terus kalau buat orang tuanya nggak puasa gitu ya. Baik, anak kecil itu yang belum balik itu maka ukurannya tidak berlaku baginya pahala dan dosa. Ya, tidak berlaku baginya pahala dan dosa. Rufi'al qalam an thalathin. Diangkat pena, tidak dituliskan dari 3 golongan. 3 golongan ini kalau dia mengerjakan maksiat tidak dihukumi dosa. Kalau dia mengerjakan kebaikan pun tidak bernilai pahala untuknya. Ya, baik. Siapa 3 golongan ini? Pertama anin naimi, ya, hatta yastaiqidha. Orang tidur sampai bangkit. Yang kedua anil majnuni hatta yusiqa. Orang yang kena penyakit di jiwanya. Sarafnya terkena. Orang menyebutnya gila gitu kan. Padahal ini sebutan-sebutan yang terlalu kasar ya. Terganggu akalnya. Maka kalau dia berbuat salah, jangan dikecam. Karena dia tidak dihukum secara syar'i. Yang ketiga anis sobi hatta yahtalima. Ada anak kecil sampai dia balik. Nah anak kecil itu kalau puasa tidak dapat pahala. Kalaupun dia berbuat maksiat tidak terdapat dosa di dalamnya. Tapi akan berpengaruh pada orang tua. Apa dalilnya? Hadis Muslim. Di hadis Muslim ada kalimat Nabi begini. Siapa yang bisa mengarahkan, mendidik, menunjukkan pada kebaikan. Dia akan mendapat pahala yang sama dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. Maka kalau anaknya berbuat baik, datang ke masjid, sholat, dia ikut puasa. Maka orang tuanya mendapatkan pahala dari situ. Berapa jumlah pahalanya? Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan dapat 10. 10 itu berapa? Hadis Muslim lagi. 1 keduanya 500 tahun. 2 ketiganya 500 tahun. 3 keempatnya 500 tahun. Maka siapkanlah anak-anak Anda berbuat baik. Ketika dia mengerjakan kebaikan maka dia akan menyelamatkan Anda di 3 alam. 1 dunia, 2 alam kubur, dan ketiga di akhirat. Paham ya? Baik. Ada yang lain? Ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini tetangga saya lagi tadi nanya Ustaz, titip ke saya. Jadi jadi kan kalau puasa wajib itu kan kalau kita batal harus dibayar. Nah gimana kalau sholat Ustaz? Jadi tetangga saya ini baru hijrah. Hijrahnya umur 40. Nah 39 ke belakang tuh dia gak sholat, gimana tuh? Baik. Orang yang kemudian pernah meninggalkan sholat, lantas dia bertobat dan ingin kembali kepada Allah. Maka orang seperti ini kita rangkul. Ya awas, jangan dicela. Kenapa? Karena Allah pun sedang mencintainya. Saya katakan kepada Anda, jika Allah sedang mencintai seorang hamba yang bermaksiat, maka akan menuntunnya untuk taubat. Pernah dengar seorang hamba yang pernah membunuh 100 orang? Ya kan? Kemudian dia bertobat. Ketika dibimbing kemudian oleh seorang guru, di pertengahan jalan dia ingin belajar, tiba-tiba datang malaikat mencabut nyawanya, maka turun keterangan bahwa dia dijamin masuk surga. Karena di jalannya dia bertobat istighfar kepada Allah, menyesali dosa-dosanya, dan dia dengan langkah kakinya melakukan amalan-amalan baru dalam kebaikan. Gugur dosa dengan taubatnya, amalannya dicatat surga untuknya. Sampai turun nanti Quran surah ke-4 ayat 100 melukiskan itu semua. Jadi saya mengucapkan selamat pada kawan Anda. Sekarang bagaimana status amalan sholatnya? Apakah mesti mengulang atau tidak? Kata Imam Asy-Syafi'i, selama dia hidup maka berusaha dia untuk mengqadha sholatnya di waktu-waktu yang memungkinkan dia sholat. Misal, saya pernah meninggalkan sholat nih, zuhur. Begitu selesai sholat zuhur, dia niatkan qadha sholat. Orang lain yang meniatkan sholat sunnah, dia qadha. Jelas ya? Maghrib selesai, dia tunaikan lagi untuk mengqadha yang lalu. Kata imam-imam yang lainnya mengatakan tidak ada qadha sholat. Kalau dia sudah selesai dengan taubatnya itu, maka digugurkan dosa-dosanya, dia ganti dengan amal soleh yang lainnya. Apa yang dikerjakan? Tambah sholat-sholat sunnahnya. Tambah. Misal, tahajud gak pernah, sekarang tahajud. Misal lagi, sholat duha kerjakan. Rawatibnya tingkatkan. Maka ketika meningkatkan amal soleh ini dengan amalan sunnah, itu yang akan mengganti amalan-amalan di masa lalu. Nah, kalau sudah seperti itu, nanti akan hadir apa yang disebut Nabi dengan halawatul iman. Orang yang sangat menikmati keimanan. Kalau sudah nikmat iman, dulu ketinggalan sholat fardu, tidak ada keresahan. Kalau sudah nikmat iman, ketinggalan sunnah bisa gelisah. Kalau Anda tertinggal ibadah sunnah sudah gelisah, ini menandakan iman Anda tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka teman-teman sekalian dan pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita sudah masuk ke hari 9 di bulan Ramadan. Dan akan lebih baik jika kualitas amalan kita bertambah lebih baik lagi. Maka dalam sahur jangan hanya makan yang diburu, karena ada ampunan Allah yang lebih penting dibandingkan dunia yang kita cari. Maka silahkan Anda isi dengan istighfar, mohonkan ampunan kepada Allah, dan mudah-mudahan keluarga Anda termasuk yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita dengan izin Allah
insya Allah bisa bersama-sama ke surga. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ij'alna minal mustaghfirin. Allahumma ij'alna ya Allah man tarasada ridhak. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang khusyuk dalam istighfar kepadamu, orang-orang yang memburu ridha dan ampunanmu. Allahumma ya Allah, i'tarafna anna dhunubana katsirah, walakinnana ya Allah na'rif anna rahmataka wasi'ah. Ya Allah, kami mengakui dosa kami begitu banyak berlimpah, tapi pun kami meyakini bahwa rahmat-Mu luas tak terbatas. Maka dengan segala rahmat-Mu ya Allah, maka kami mohon ampuni dosa-dosa kami. Jauhkan kami dari ancaman neraka-Mu. Kami tak sanggup ya Allah walaupun hanya mendengar kata neraka dalam kehidupan kami. Allahumma syfa'na ya Allah, berikan syafaat kepada kami di bulan suci ini dengan syafaat-syafaat kebaikan yang dengan itu bisa mengantarkan kami dalam ridha dan surga-Mu. Allahumma bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.